itu datanya invalid, itu kita melakukan pengawasan secara melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali saya Laili Anissa dapat kembali menyapa sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Menyapa ini adalah media edukasi kepemiluan yang hadir untuk memberikan informasi, pemahaman, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang mungkin sering terdengar, namun belum banyak dipahami oleh masyarakat, yaitu mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mengenai pengawasannya dan juga tantangannya. Sahabat Bawaslu, data pemilih merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Data pemilih yang akurat akan memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, jika data pemilih tidak mutakhir, maka potensi munculnya pelanggaran dan berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu akan semakin besar. Lalu, bagaimana proses pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dilakukan? Apa saja sih tantangannya? Dan bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi pemilih? Lalu, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten karena beliau berada di bidang pengawasan pemilu. Selamat datang Pak Ali, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ali karena sudah membersamai kita di episode kali ini, Bawaslu Menyapa kali ini. Selamat datang Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, stamina aman ya Pak ya? Aman. Oke Pak Ali. Bapak Ali, di kesempatan kita kali ini kita akan ngobrolin seputar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, baik dalam pengawasannya maupun tantangannya. Kalau berbicara soal pemilu nih Pak, masyarakat biasanya lebih fokus pada hari pemungutan suara, atau kalau tidak begitu ya hasil pemilunya gitu kan. Padahal ada satu hal yang sangat mendasar, yaitu mengenai data pemilih. Bahkan sering disebut bahwa kualitas pemilu itu dimulai dari kualitas data pemilihnya. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak seberapa penting sih Pak sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dalam menjaga kualitas demokrasi kita? Kaitan tentang pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, dan itu di tahapan yang paling utama. Karena di semua tahapan itu kan dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Dan itu untuk pemutakhiran data pemilih ini kan panjang sekali. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, namun panjang sekali. Mulai dari awal dari tahapan sampai nanti ke pemungutan itu. Jadi memang untuk pemutakhiran data pemilih ini itu memang sangat penting dan sangat krusial. Yang disampaikan Bapak Ali tadi tentunya menjadi informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat mungkin selama ini sudah cukup familiar dengan tugas Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu. Namun ketika berbicara soal pemutakhiran data pemilih yang berlangsung secara berkelanjutan, mungkin belum banyak yang mengetahui peran Bawaslu di dalamnya. Sebenarnya seperti apa Pak Ali? Peran strategis Bawaslu dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Pemutakhiran data pemilih ini di dalam pengawasan PDPB ini peran Bawaslu ya yang utama adalah pengawasan. Karena memang secara teknis untuk pemutakhiran data pemilih ini adalah teman-teman di KPU. Di kami, di kita itu kan memang di segi pengawasan ya. Jadi memang dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih ini tentu Bawaslu punya peran yang penting di dalam pengawasan PDPB ini. Sehingga di pemutakhiran data pemilih ini tentu di dalam perjalanannya itu ya memang ya ada tantangan, ada hambatan, mungkin memang punya strategi-strategi untuk mengawal pengawasan PDPB ini. Makanya sangat penting ini untuk peran Bawaslu di pengawasan PDPB. Oke, baik. Seringkali kita juga mendengar Pak, istilah data pemilih itu harus valid, harus akurat begitu.
Namun mungkin masih ada masyarakat yang bertanya-tanya, memangnya apa sih Pak dampaknya kalau misalkan nih data pemilih itu tidak akurat? Mengapa validitas dan akurasi data pemilih ini menjadi perhatian yang sangat penting dalam pengawasan kepemiluan Pak Ali? Data pemilih ini memang sangat penting karena nanti ketika kalau memang di data pemilih ada kesalahan ya, ada kesalahan di dalam pemutakhiran, bahkan itu nanti juga akan menjadi sengketa, menjadi sengketa setelah penetapan hasil. Itu bisa jadi karena data pemilih ini. Jadi memang data pemilih ini memang tahapan yang paling panjang dan tahapan paling krusial, sehingga di masa-masa non tahapan ini baguslah ada tahapan yang nama pengawasan PDPP. Artinya di PDPP ini bagian dari validasi nantinya untuk menyongsong pemilu di tahun 2029. Sehingga untuk mengawal proses pemutakhiran ini memang di non tahapan ini sangat penting. Artinya agar supaya data pemilih ini tetap dikawal dengan baik, tetap akurat, tetap valid nanti untuk menjelang ke pemilu 2029. Oke, baik Pak. Masih berkaitan dengan hal tersebut Pak Ali. Dalam praktiknya, tentu proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak selalu mulus dong Pak Ali ya. Betul ya? Ada berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Mulai dari misalkan mungkin dari perubahan data kependudukannya hingga persoalan administrasi lainnya. Kalau di Kabupaten Jepara sendiri Pak, apa saja tantangan yang paling sering dihadapi oleh Bawaslu Jepara dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Oke, kaitan tentang tantangan di pengawasan pemutakhiran data pemilih ini, tentu yang pertama adalah data. Oke, baik. Karena memang keterbatasan kita di dalam memperoleh data. Karena memang di dalam undang-undang itu kan kita di jajaran pengawas itu kan tidak mendapatkan data DP4 ya. Yang hanya mendapatkan data DP4 dari Kemendagri itu kan teman-teman dari KPU. Sehingga memang yang utama adalah kendala kita adalah di data. Yang kedua, tantangan kita atau kendala kita karena di non tahapan ini dalam pengawasan PDPP itu kan keterbatasan SDM ya. Karena kita belum punya badan ad hoc seperti Panwascam, pengawas desa, itu kan kita belum punya. Sehingga keterbatasan dari SDM ini juga sangat mempengaruhi kaitan tentang pengawasan PDPP. Tidak hanya di jajaran kita, di Bawaslu, di teman-teman di jajaran sebelah juga KPU juga ada keterbatasan kaitan tentang SDM. Maka dari itu untuk yang tantangan kedua adalah kaitan tentang data. Yang ketiga, selain data itu masyarakat itu ini masih pasif ya. Karena memang di dalam non tahapan ini pandangan masyarakat itu kan tidak ada proses atau tahapan yang dilakukan baik di Bawaslu maupun di KPU. Sehingga ketika kalau memang ada data yang di keluarganya di masyarakat itu seumpama apabila kalau memang dia itu punya anak, punya keluarga yang mana itu punya hak atau data yang mana itu bisa masuk di DPT itu masyarakat belum ada laporan kaitan tentang walaupun kita memang mengadakan posko aduan ya baik di media sosial maupun secara sosialisasi kita di organisasi maupun di masyarakat itu menjadi tantangan. Yang keempat kaitan tantangan itu tentu memang selain data, selain laporan masyarakat itu memang informasi dari masyarakat itu menjadi bagian dari kita yang mana melakukan pengawasan karena memang masyarakat ini masih pasif lah, katakanlah masih pasif kaitan tentang laporan data pemilih ini. Itu ada beberapa tantangan yang memang yang kita jumpai di dalam pengawasan PDPP. Nah ini menarik Pak, mungkin ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat ya Pak. Selama ini banyak yang mengira pembaruan data pemilih hanya dilakukan menjelang pemilu saja. Padahal penyelenggara pemilu itu sudah melakukannya jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilu gitu kan ya Pak ya. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian publik adalah potensi data pemilih ganda. Nah, atau bahkan ada pemilih yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercantum dalam daftar pemilih.
langkah-langkah pencegahan nih Pak seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jepara untuk meminimalisir potensi persoalan seperti ini Pak? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan atau yang kita lakukan dalam hal pencegahan ya, pencegahan itu terutama yang pertama kita melakukan himbauan atau memberikan himbauan kepada teman-teman di jajaran KPU. Oke, baik. Agar supaya di dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini sesuai dengan aturan yang ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kaitan tentang data ya. Data itu otomatis memang karena keterbatasan kita di Bawaslu kaitan data DP4 yang mana itu memang hanya diberikan di teman-teman KPU. Itu kita memang berusaha untuk ini menjalin koordinasi dengan terutama di bidang pendudukan ya, yaitu di Dukcapil maupun dengan desa-desa atau tingkatan desa, stakeholder yang di tingkat desa itu. Karena memang data itu kan memang ada itu kan memang di desa yang kita bisa jangkau itu. Karena apa? Terutama di data yang pertama adalah data TMS. Meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu tentu kita bisanya ya memang kita koordinasi dengan pihak desa, terutama memang kita mengoptimalkan jajaran kita di lingkungan masing-masing atau di desanya masing-masing untuk menggali informasi kaitan tentang data-data yang memang di situ data yang mengarah ke TMS, terutama yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain data kita menginventarisir data yang TMS kayak terutama yang meninggal dunia adalah data ganda. Kalau data ganda itu memang kita ada kendala ya, karena memang data ganda karena kita itu kan memang tidak mendapatkan data DP4. Sehingga yang punya data ganda yang dapat menginventarisir atau mengidentifikasi data ganda itu adalah teman-teman KPU, sehingga memang nanti kita koordinasi dengan KPU. Berapa yang ada data ganda selama ini, karena di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini kan setiap triwulan sekali perjalanannya, sehingga data itu setiap 3 bulan sekali itu diplenokan. Sehingga kalau memang ada data dan kita itu memang diberikan informasi dari teman-teman KPU kaitan tentang Coktas itu memang kita melakukan pengawasan secara melekat ke teman-teman KPU. Nah, ke sana memang di dalam Coktas itu memang cross check ke langsung ke tempat, ke lokasi, terutama di desa. Jadi kalau memang ada beberapa data yang ganda, terutama data ganda atau data invalid yang mana itu RT RW-nya itu tidak jelas, ada RT 0 RW 0 itu memang di cross check ke desa. Sehingga di dalam kita melakukan pencegahan di sana itu memang di cross check langsung ke perangkat desa dan itu di cross check langsung ke perangkat di lingkungan tempat itu masing-masing. Sehingga manakala memang data itu seumpama kalau kemarin itu ketika kita melakukan pengawasan Coktas itu ada RT RW yang kosong atau data ganda yang mana itu masih ada, itu memang dari perangkat itu memberikan informasi bahwa orang tersebut memang sudah meninggal dunia atau orang tersebut memang sudah pindah domisili, sehingga itu dari perangkat desa itu mengeluarkan surat keterangan yang mana sudah invalid atau meninggal dunia ataupun pindah domisili ataupun memang itu kadang itu nicknya itu yang memang tidak terdeteksi, itu diberikan surat keterangan, sehingga dengan surat keterangan itu teman-teman KPU bisa men-TMS-kan kaitan data itu, sehingga kita memang melekat. Kalau seperti data ganda termasuk adalah data yang mana itu datanya invalid, itu kita melakukan pengawasan secara melekat, sehingga memang teman-teman KPU itu benar-benar melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sesuai dengan aturan. Itu ya kaitan tentang yang TMS. Yang data yang MS ya, yang masuk syarat juga kita melakukan pencegahan. Artinya kita melakukan uji petik di lapangan dengan sekolah-sekolahan yang dimana tingkat sekolah menengah atas. Karena pemilih pemula ini kan memang kebanyakan itu kan di tingkatan sekolah menengah atas itu yang sudah berusia 17 tahun.
Lah manakala kalau memang kita melakukan uji petik itu terdapat siswa atau siswi yang mana sudah memenuhi syarat atau sudah masuk di usia 17 tahun, nah kita cross check. Nah, kita cross check ke teman-teman KPU sekaligus kita memberikan saran perbaikan, nah gitu kan, himbauan atau saran perbaikan itu. Dimana kalau memang kita memberikan saran perbaikan itu, kalau memang di apa namanya teman-teman KPU itu ngecek dicek DPT online maupun di Sidali itu kalau memang belum, nah terutama kita itu melakukan pencegahan gini, itu kita cek setelah kita melakukan uji petik. Dan di situ kalau memang ada siswa-siswi yang mana itu sudah berusia 17 tahun, kita dicek di DPT online dulu. Karena kita memang bisanya yang mendapatkan server itu memang dicek di DPT online itu. Kalau memang dicek DPT online itu kok memang anak tersebut belum masuk di DPT untuk yang memenuhi usia 17 tahun, yang sudah masuk usia 17 tahun, tentu kita memberikan saran perbaikan ke teman-teman KPU. Karena kita di Sidale ini kan hanya viewer kan, tidak bisa mengakses kan. Itu kendala kita. Masih terbatas. Itu kaitan tentang apa sistem yang dimiliki oleh teman-teman KPU. Itu ada beberapa yang memang perlu kita lakukan, terutama di dalam hal upaya dalam melakukan pencegahan, agar supaya data ini memang benar-benar valid dan mutakhir. Gitu Mbak Nek. Ini sangat menarik sekali Pak. Tentunya menjaga kualitas data pemilih ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja ya Pak Ali ya. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Karena data kependudukan sendiri itu terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Mungkin ada yang meninggal seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, kemudian ada yang menjadi TNI atau Polri, atau yang mungkin sudah menjadi TNI Polri kemudian sudah pensiun. Kemudian juga mungkin karena yang disampaikan Pak Ali tadi sudah usianya sudah 17 tahun gitu kan. Jadi sudah memiliki hak pilih, syarat hak pilih. Menurut Bapak sendiri Pak, seberapa penting Pak koordinasi antara Bawaslu, KPU, kemudian pemerintah desa, pemerintah daerah dan Disdukcapil dalam memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir? Ini sangat penting, bagian dari instruksi ya, koordinasi itu. Bagian dari pengawasan secara melekat. Jadi antara KPU sama Bawaslu ini memang intens di dalam melakukan koordinasi di dalam pemutakhiran data pemilih ini berkelanjutan ini. Artinya apa? Ketika kalau memang ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan seperti teman-teman KPU, ya memang teman-teman KPU kita koordinasi dengan Bawaslu. Begitu juga dengan kita di kita itu kalau memang perlu kita melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU, juga kita melakukan koordinasi. Terutama tadi yaitu kaitan tentang instansi terkait yang berkaitan tentang kependudukan ya, yaitu dengan Dukcapil maupun dengan desa. Karena memang tingkat pemerintah yang langsung di masyarakat itu kan memang di desa, kaitan tentang data, terutama data di pendudukan di desa itu. Sehingga memang ini sangat penting, bagian dari upaya kita melakukan pencegahan kaitan pemutakhiran data pemilih ini, agar supaya data pemilih ini benar-benar ya tadi valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Itu Pak. Nah begini Pak, tadi juga sudah disinggung bahwa selain peran lembaga juga penting, peran masyarakat ini juga sangat penting. Karena seringkali informasi mengenai warga yang pindah domisili, meninggal dunia, kemudian atau baru memenuhi syarat sebagai pemilih ini justru diketahui dulu oleh masyarakat atau lingkungannya sekitar, karena tetangganya mungkin kan ya Pak, jadi lebih tahu dulu gitu. Nah bagaimana nih Pak peran Bawaslu atau bagaimana Bawaslu Jepara mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam melaporkan perubahan-perubahan data pemilih tersebut Pak Ali? Ya memang kita intens ya di dalam melakukan sosialisasi, terutama sosialisasi secara langsung yaitu luring. Ini memang perlu kita lakukan agar supaya agar supaya masyarakat ini mengetahui bahwa di non tahapan ini Bawaslu sama KPU itu melakukan kegiatan atau melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Maka dari itu, dari upaya kita melakukan sosialisasi ini, terutama melalui tatap muka langsung, kita melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat, ke organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu juga kita lakukan. Ya, agar supaya apa? Agar supaya ketika kalau ada persoalan di lapangan, terutama menginformasikan kaitan tentang keluarganya meninggal, atau keluarganya ada yang pindah domisili, atau tetangganya atau saudaranya. Ini kan bagian dari upaya kita untuk melakukan sosialisasi. Selain secara luring, secara tatap muka, itu kita juga melakukan melalui media sosial. Yaitu kita membuat flyer, kita membuat video-video ya kaitan tentang ini pendidikan, sosialisasi kaitan tentang pemutakhiran data pemilih. Sehingga masyarakat itu tahu kalau memang ada informasi data di keluarganya, di lingkungan masyarakatnya atau saudaranya kaitan data TMS maupun data MS. Ini masyarakat ini diharapkan untuk aktif untuk melaporkan ke kita. Betul. Karena memang kontribusi atau partisipasi masyarakat ini yang paling utama ini untuk mendukung kita di dalam hal pengawasan di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau kita lanjutkan pembahasannya nih Pak Ali ya, saat ini perkembangan teknologi informasi itu kan sangat berjalan cepat. Banyak proses yang dulu dilakukan secara manual, kini mulai memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pengelolaan datanya. Menurut Bapak, di tengah perkembangan teknologi seperti ini Pak Ali, apa saja peluang sekaligus tantangannya yang muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih ini Pak? Ya, memang ada beberapa kendala ya. Ada plus minusnya ya. Oke, selalu diiringi begitu ya Pak, ada plus dan minus. Kaitan tentang digitalisasi ini. Artinya sekarang itu kan memang di pemutakhiran data pemilih pun kita juga menggunakan sistem ya. Terutama di teman-teman KPU ini kendalanya ya. Itu kan memang menggunakan sidale. Nah, sedangkan kita itu kan sebagai viewernya, kita tidak bisa mengakses ke sana, melihat di sana kan nggak bisa. Sehingga memang ada keterbatasan ya kaitan tentang ini menggunakan sistem ini. Namun juga ada nilai plusnya. Artinya ketika kalau memang pemutakhiran data ini dilakukan melalui sistem ini ya, ini akan lebih mudah, lebih mudah untuk penyimpanannya, untuk sistem untuk penginputannya, ini kan akan lebih mudah. Maka dari itu harapan kita nanti ke depan juga di jajaran Bawaslu ini juga punya sistem sebagai pengawas di dalam pemutakhiran data pemilih ini. Artinya sebagai pembanding, pembanding daripada disidale yang dipunyai oleh teman-teman KPU itu. Tapi kita kan hanya sebatas pengawas ya, bukan sebagai teknis ya di lapangan pemutakhiran. Gitu. Ada punya job deskripsi sendiri masing-masing. Berangkat dari penjelasan Pak Ali tadi, pada akhirnya nih Pak, tujuan utama dari seluruh proses pemutakhiran data ini adalah memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap bisa menggunakan hak pilihnya, kan begitu ya Pak ya? Langkah konkret apa Pak Ali yang bisa dilakukan Bawaslu Jepara untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan tidak terabaikan? Ya, terutama tadi mulai dari proses awal tadi sampai akhir ya. Artinya kita mendorong masyarakat terutama di pemilih pemula ya yang sudah memenuhi usia 17 tahun. Nah, ini mendorong masyarakat untuk melaporkan. Manakala kalau memang dari masyarakat itu sudah berusia 17 tahun namun belum terdaftar di DPT. Ini kami mendorong ke masyarakat, terutama di sekolah-sekolahan ini, karena memang di sekolahan itu kan di tingkat SMA tadi yang sudah saya jelaskan itu kan memang banyak sekali pemilih pemula dan itu memang di pemilih pemula itu ada kalanya itu memang belum masuk ke DPT. Sehingga kita mendorong sekolahan itu untuk memberikan sosialisasi juga ke peserta didiknya untuk melaporkan.
Manakala kalau siswa-siswinya belum masuk di DPT yang sudah memenuhi usia 17 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita karena kita itu kan sebagai pengawas ya, pengawas. Tentu kita memastikan bahwa teman-teman KPU di dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini memang benar-benar sesuai dengan aturan. Artinya ketika kalau memang ada data yang TMS terus seperti tadi meninggal dunia, data ganda yang memang masuk di TNI Polri, itu kan memang benar-benar sudah masuk di kategori TMS. Betul. Nah, terus yang kedua, manakala kalau memang masyarakat yang di situ sudah memenuhi syarat masuk syarat ya, masuk syarat itu tentu ya dipastikan bahwa data itu memang benar-benar sudah masuk di data di DPT. Artinya seperti tadi, ketika kalau ada TNI Polri yang sudah pensiun, kan otomatis kembali dia punya hak pilih. Betul. Kan gitu. Nah, itu kita memastikan seperti itu. Termasuk adalah yang pindah domisili. Nah, pindah domisili itu karena memang ada sebagian persoalan ketika pemungutan suara itu kan memang ini yang pindah domisili itu. Nah, sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terbentur dengan aturan. Betul. Gitu kan. Jadi kita memang sudah jauh-jauh hari terutama di pengawas di PDPP ini, di non tahapan ini kita memang giat lah di dalam mensosialisasikan pemutakhiran data pemilih ini agar supaya masyarakat itu yang sebagai yang punya peran langsung ini benar-benar memberikan informasi dan bisa menggunakan hak pilihnya kalau memang masyarakat itu sudah memang memenuhi syarat. Itu Baik Pak Ali, ini sudah tidak terasa lagi Pak. Waktunya udah di penghujung perbincangan kita Pak Ali, tidak terasa. Dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa menjaga kualitas data pemilih itu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Sebagai penutup Pak Ali, apa pesan dan harapan Bapak Ali kepada masyarakat luas khususnya untuk masyarakat Kabupaten Jepara nih? Terkait pentingnya pengawasan bersama terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Harapannya kepada masyarakat tentu karena masyarakat ini kan punya peran yang sangat besar ya, terutama di pemilu maupun pemilihan ya. Nah, terutama di itu sehingga peran aktif kontribusi masyarakat terutama di pemutakhiran data pemilih ini yang pertama harapannya dari kita yaitu masyarakat aktif untuk melaporkan. Oke, betul. Melaporkan kalau memang ada informasi kaitan tentang pemutakhiran data pemilih ini baik yang TMS maupun yang MS. Karena apa? Masyarakat punya peran besar di dalam mensukseskan pemilu maupun pemilihan 5 tahunan. Betul. Jadi peran aktif masyarakat memang kita harapkan bersama. Karena kan kesuksesan di dalam pemilu maupun pemilihan ini tidak hanya di jajaran penyelenggara saja, namun masyarakat ini yang paling menentukan. Karena masyarakat ini yang berhak langsung untuk memilih dan juga yang berhak langsung untuk menentukan siapa yang dipilih. Betul. Ini masyarakat. Jadi harapannya masyarakat untuk ke depan untuk semakin aktif, semakin cerdas di dalam menggunakan hak pilihnya maupun cerdas di dalam memilih pemimpinnya. Itu. Amin. Cukup Pak? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Ali, kami ucapkan kepada Bapak Ali Purnomo selaku anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Sehat-sehat selalu untuk Pak Ali. Iya, Mas. Terima kasih telah membersamai kita semua, sahabat Bawaslu semua, telah membersamai kita dari awal hingga akhir. Penjelasan dari Pak Ali tadi sangat bermanfaat. Semoga juga ini sampai ke masyarakat ya Pak Ali ya. Begitu. Baik sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa data pemilih yang akurat bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Karena itu, satu data yang tepat dapat menjaga satu hak pilih, dan satu hak pilih yang terlindungi akan memperkuat kualitas demokrasi kita bersama. Saya Laili Anissa beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di podcast Bawaslu Menyapa episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.